Selamat pagi semuanya. Kita mulai perkuliahan kita hari ini, yaitu bicara di uji hipotesis dua populasi. Kalau pada pertemuan yang lalu kan kita sudah bicara uji hipotesis satu populasi ya. Sekarang kita bicaranya di dua populasi. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Ya, tujuan pembelajarannya di sini adalah Anda nanti mampu melakukan pengujian untuk rata-rata dan varian dari dua populasi. Nah, yang dikatakan pengujian dua populasi itu berarti kita menguji suatu pernyataan mengenai parameter dari dua populasi. Jadi yang kita bicarakan sekarang ini dua populasi ya. Kalau yang lalu kan hanya satu populasi, Anda melakukan pengujian untuk rata-rata ataupun pengujian untuk variannya. Nah, dalam hal ini yang kita bicarakan hari ini adalah yang terdiri dari dua populasi. Bicara dulu yang untuk uji min. Secara garis besar, uji min untuk dua populasi itu terbagi menjadi dua, yaitu uji berpasangan dan uji tidak berpasangan. Nah, kalau kita bicara tentang uji berpasangan, itu nanti Anda menyelesaikannya dengan pengujian T. Ya, sedangkan kalau untuk ujian tidak berpasangan tergantung dari varian yang kita dapatkan. Kalau variannya diketahui, Anda menggunakan pengujian Z dengan normal. Kalau variannya tidak diketahui, kita pakai uji T. Yang dikatakan dua populasinya di sini maksudnya kalau kita bicara pada uji min dua populasi berpasangan, itu maksudnya adalah pengukuran pada objek yang sama tapi dilakukan secara dua kali. Jadi contoh aja misalkan gini, saya mau melihat pengaruh dari sebuah obat diet gitu ya misalkan. Nah, apakah ini ada pengaruhnya? Enggak sih obat diet yang ada. Pasti kita melakukan pengujiannya itu pada objek yang sama, pada orang yang sama. Tapi dilakukannya sebanyak dua kali, yaitu sebelum dia mengkonsumsi dan setelah dia mengkonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Mau dilihat apakah betul itu ada pengaruhnya atau enggak. Nah, dalam hal ini, sepertinya kita memang bicaranya adalah pada satu orang. Tapi karena kondisinya sebelum dan sesudahnya ini kemungkinan ada perubahan, maka kita anggapnya itu adalah sebagai dua populasi. Nah, jadi dua populasi yang berpasangan itu maksudnya ya itu tadi cuma satu tapi dilakukan pengukurannya sebanyak dua kali. Hipotesisnya sebenarnya hampir sama ya, tapi sekarang karena kita bicara ada dua populasi, maka yang akan kita bicarakan itu adalah rata-rata dari populasi pertama dan rata-rata dari populasi kedua. Jadi kalau rata-rata dari dua populasi itu tidak sama dengan, jadi ngomongnya bisa mu1 min mu2 tidak sama dengan suatu nilai tertentu, maka kalau kita bicaranya tanda di H1 tidak sama dengan, ini berarti Anda melakukan pengujian dua sisi. Sedangkan jika di H1 mu1 min mu2 itu lebih besar daripada sebuah nilai tertentu, maka kita akan punya pengujian satu sisi di mana daerah tolakan H0 itu terletak pada bagian kurva di sebelah kanan. Ya, karena ini tandanya lebih besar. Berarti Anda nanti melihat daerah tolakannya adalah pada kurva normal di daerah sebelah kanan. Sebaliknya, kalau di H1 itu kita dapatkan hipotesisnya adalah mu1 min mu2 lebih kecil daripada D0, maka ini kita punya adalah pengujian satu arah. Pengujian satu arah dalam hal ini kita dapatkan daerah tolakan itu terletak di sebelah kiri dari kurva normal. Ya, karena di sini dia lebih kecil tandanya.
Maka daerah tolakannya ada di sebelah kiri. Nah, nanti pada uji hipotesis dua populasi itu kurang lebih hampir sama seperti ini ya. Jadi uji varian pun nanti ya kurang lebihnya akan sama seperti ini. Sekarang kita memang akan melibatkan dua populasi. Untuk uji min dua populasi yang berpasangan, statistik ujinya, T-hitung, itu kita peroleh dari D-bar min D0 dibagi dengan standar deviasi per akar N. Jadi ini karena varian dari populasinya tidak diketahui, ya, kita akan gunakan standar deviasi. Standar deviasinya dihitung dari mana? Yang hitungnya seperti biasa. Karena sekarang data yang Anda punya itu adalah data rata-rata dari D, dengan D-nya itu dinotasikan atau didefinisikan sebagai selisih pengukuran. Jadi sebelum, dari sesudah dikurangi sebelum, atau bisa juga sebaliknya ya, tinggal plus minusnya saja. Maka nanti D-bar ini ya tidak lain adalah rata-rata dari selisih pengukuran itu. Nah, dari yang D-bar ini, nanti kita bisa mencari standar deviasinya. Standar deviasinya itu kita akan dapatkan adalah akar dari sigma DI min D-bar dikuadratkan dibagi dengan N-1. Dengan D-bar itu adalah rata-rata dari DI. Jadi sigma DI dibagi dengan N. Nah, karena kita pakai statistik ujinya dalam uji T, maka nanti saat Anda menentukan T-tabel, kita perlu tahu derajat kebebasan. Ya. DF itu degree of freedom, derajat kebebasan dari data yang kita punya. Nanti untuk melihat datanya, melihat tabelnya, Anda memerlukan derajat kebebasan di sini. Keputusan penerimaan atau penolakan H0, ini kalau secara teorinya gini ya, tapi seperti yang kemarin kita bisa lihat dari kurva normal yang Anda buat, kemudian kan nanti dari situ Anda menghitung statistik uji, kemudian Anda lihat nilai T-tabelnya atau Z-tabelnya, nah terus kita lihat aja hasil statistik ujinya itu terletak di daerah tolakan H0 atau di daerah yang terima H0. Tapi kalau secara teorinya seperti ini. Jadi kalau mu1 min mu2 itu tidak sama dengan D0, maka dikatakan tolak H0 itu jika nilai mutlak T hitung itu lebih besar daripada T alfa per 2. Sedangkan kalau mu1 min mu2-nya lebih besar daripada D0, maka tolak H0 jika T hitung lebih besar daripada T alfa. Ya kalau yang ini tadi kan dia dua arah, makanya menjadi T alfa per 2. Sedangkan yang di sini, dua yang terakhir ini kan satu arah, makanya dia di sini tetap adalah T alfa. Nanti kalau di tabel itu kita dapatkan nilai T yang positif. Jadi kalau di sini mu1 min mu2 lebih kecil daripada D0, Anda tinggal negatifkan aja. Ya, kalau saya lebih suka untuk melihatnya pada kurva normal yang kita buat. Sebagai contoh ini, seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah ada perbedaan kecepatan menyelesaikan problem dengan menggunakan dua buah software matematika. Untuk itu, dilakukan pengambilan sampel sebanyak 15 mahasiswa teknik manufaktur yang mampu mengoperasikan kedua software tersebut. Ke-15 mahasiswa tersebut diminta untuk menyelesaikan sebuah problem matematika yang sama dengan menggunakan software tersebut. Kemudian, dilakukan pencatatan waktu yang diperlukan mereka untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi mahasiswa 1 pakai software A, ternyata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahannya adalah 2,76. Pakai software B, dia menyelesaikan menjadi 7,02. Terus mahasiswa 2 pakai software A, waktu yang digunakan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan itu adalah 5,18. Dengan menggunakan software B, dia memerlukan waktu 3,10. Demikian seterusnya. Ya, datanya seperti ini.
Yang ini kita hitung sendiri ya. Nah, di sini dikatakan dengan alfa sama dengan 5%, Anda disuruh nguji apakah ada perbedaan kecepatan menyelesaikan problem dari dua buah software matematika tersebut. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada perbedaan, berarti nanti hipotesis alternatifnya H1 pasti tidak sama dengan. Ya. Karena di H1 itu tidak boleh ada tanda sama dengan. Tanda sama dengan itu punyanya H0. Nah, nanti yang kita perlukan, jadi kalau soal yang diketahui di sini, yang Anda perlukan itu adalah selisih dari waktu penyelesaian dua buah software ini. Dalam hal ini dikatakan bahwa D itu adalah sama dengan waktu penyelesaian software B dikurangi dengan waktu penyelesaian software A. Dihitung masing-masingnya. Ketemu angkanya adalah seperti ini. Sehingga dari sini, kalau kita ingin menyelesaikan permasalahannya, maka yang kita sedang selesaikan ini adalah merupakan kasus pengujian min dua populasi berpasangan dengan dua arah. Ya, karena H1-nya tidak sama dengan 0. Langkah yang kita lakukan apa? Yang pertama, Anda tentukan hipotesisnya dulu. Hipotesisnya, kalau tadi, sebentar saya cek lagi ya. Tadi D-nya kita punya B min A ya, berarti di sini, bentar, ini berarti ada kesalahan ya. Sebentar, ini kebalik, harusnya di sini adalah mu 2 min mu 1, karena tadi D-nya kita definisikan sebagai waktu menyelesaikan software B dikurangi dengan software A. Jadi yang di sini hipotesisnya kita punyanya adalah mu 2 dikurangi dengan mu 1. Oke. Ya, dia tidak sama dengan 0 dan sama dengan 0 ya. H0-nya dia sama dengan 0, yang H1 tidak sama dengan 0. Nah, berarti nilai D0-nya di sini adalah 0. Karena tadi kan ditanya waktu penyelesaiannya sama apa enggak gitu kan. Kalau sama atau enggak kan berarti kalau sama itu artinya mu 1 itu sama dengan mu 2, atau kalau mu 2 dikurangi mu 1 sama dengan 0. Nah, kalau dikatakan tidak sama berarti mu 2 min mu 1 itu tidak sama dengan 0. Ini hipotesisnya. Kemudian langkah yang kedua, sama seperti pada pengujian satu populasi, Anda hitung statistik ujinya. Nah, di sini statistik uji untuk min yang berpasangan dari dua populasi, kita punya rumusannya adalah D bar min D0 dibagi dengan SD per akar N. D bar ini adalah rata-rata dari D. D0-nya di sini tadi kita dapatkan ini sebagai D0, nilainya adalah 0. Standar deviasi ya kita hitung dari data yang ada. Akar N, N-nya ini adalah jumlah data. Dalam hal ini kita dapatkan nilainya atau banyaknya data adalah 15. Ya, jadi kita hitung dari data yang ada ini tadi, nih. Jadi D1 saya punya nilainya 4,26, D2-nya min 2,08, demikian seterusnya. Kalau saya cari rata-ratanya, ternyata ketemunya 9,2. Nah, dalam rangka mencari standar deviasi, maka Anda harus menghitung DI min D bar dikuadratkan. Jadi dihitung dulu DI min D bar ini. Ini dikurangi dengan D bar, ketemu hasilnya. Dikuadratkan, dapat ini. Terus min 2,08 dikurangi 9,2, dapat hasilnya min 11,28. Dikuadratkan, dapat hasilnya. Demikian seterusnya. Nah, kalau ini sudah dapat, maka langkah selanjutnya adalah kita mau menentukan standar deviasi dari data D ini tadi. Standar deviasi apa? Standar deviasi itu kita dapatkan dari penjumlahan DI min D bar dikuadratkan
dibagi dengan N-1, kemudian kita akarkan. Nah, ini dia. Jadi angka-angka ini Anda tambah-tambahkan, kemudian dibagi 14, hasilnya diakar. Ketemu standar deviasinya adalah 16,8066. Nah, S ketemu, D bar ketemu, D0 tadi juga diketahui, maka Anda bisa menghitung T. Jadi statistika ujinya, T hitungnya kita bisa dapatkan. Ketemunya adalah 2,12. Ini T hitung. Langkah selanjutnya setelah dapat T hitung, langkah ketiga adalah Anda menentukan signifikan level ya. Ini kan sudah diketahui dari soal alfanya 5%. Kemudian dari yang di sini kita mau menentukan T-tabel. Pada saat menentukan T-tabel, tujuannya adalah mau menentukan batasan untuk daerah tolakan. Ini adalah tabel T-nya. Pada saat kita melakukan T-tabel ini, yang perlu Anda ketahui adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasan dapat dari mana? Dari banyaknya data dikurangi 1. Jadi N-1, 14. Berarti kita lihat dari tabel T, pengujiannya tadi 2 arah, berarti yang atas ya. Alfanya 5%. Jadi alfa 5%, pengujian 2 arah ini berarti. Dengan derajat kebebasannya adalah 14, berarti cari di sini 14. Kemudian Anda cari perpotongannya. Nah, perpotongannya ini merupakan nilai dari T-tabel. Jadi dari sini saya dapatkan bahwa titik kritisnya itu adalah 2,145. Nah, titik kritis dapat kalau kita gambarkan dalam kurva normal, kurang lebihnya seperti ini. Ini tadi kan 2 arah ya, 5%-nya jadi masing-masing 2,5%. Batasan untuk daerah tolakan H0 itu adalah di plus minus 2,145. Ini. Kemudian kita lihat hasil statistik ujinya adalah 2,14. Nah, kalau Anda lihat dari daerah yang nilai yang didapatkan 2,12 ini, dia ternyata berada pada daerah penerimaan. Ya, sehingga kita katakan bahwa ya karena statistik uji berada di daerah penerimaan, maka keputusannya adalah gagal menolak H0. Kalau gagal menolak H0, berarti apa artinya? Artinya bahwa tidak ada perbedaan waktu untuk menyelesaikan problem matematika itu dengan menggunakan software A atau software B. Karena tadi kan di H0 itu didapatkan mu2 min mu1 hasilnya sama dengan 0. Tidak ada perbedaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi hampir sama ya, kayak uji hipotesis satu populasi, tapi sekarang memang yang kita bandingkan itu dari 2 populasi, rata-rata dari 2 populasi itu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada ya? Ini yang berpasangan ya. Jadi yang berpasangan nanti Anda harus mencari selisihnya. Nah, kalau yang independen, ini kita mau melihat pengujian terhadap parameter mu1 dan mu2 dengan variasi kedua populasi ini bisa diketahui atau tidak diketahui. Jadi yang di sini itu yang akan kita ujikan itu adalah benar-benar 2 populasi. Kalau yang tadi kan sebenarnya 1, tapi dari 1 populasi itu diambil 2 data, kan gitu ya. Sebelum dan sesudah, sebelum dapat ada perlakuan dan sesudahnya. Tapi kalau yang saling independen ini berarti memang kita punya ada 2 populasi. Nah, kalau ada 2 populasi, nanti kita akan menghitung statistik uji itu menggunakan rumusan apa tergantung dari variannya. Varian dari populasi itu diketahui atau tidak. Untuk varian yang diketahui, maka
kita dapatkan Z hitung, karena varian diketahui Anda menggunakan tabel normal. Z hitung didapatkan dari X1 bar min X2 bar dikurangi mu1 min mu2 dibagi dengan akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Ya. Ini kalau variasi kedua populasinya diketahui. Pada saat kita ketahui bahwa varian dari populasi 1 itu tidak sama dengan populasi 2. Pada saat dia sama, maka kita akan menggunakan rumusan ini ya. Karena sama ya, ini kan berarti sigma 1 dan sigma 2-nya kan sama, makanya bisa keluar dinyatakan sebagai sigma. Jadi sebenarnya rumusnya sama. Cuma karena di sini angkanya sama, makanya dia bisa dikeluarkan. Itu kalau kedua variasinya diketahui ya, variasi populasi. Nah, kalau variasinya tidak diketahui, rumusnya rada panjang ini. Untuk mendapatkan T hitung, kita akan gunakan, ini kalau sigma 1-nya tidak sama dengan sigma 2, jadi variasi populasi 1 tidak sama dengan variasi populasi 2, T hitung kita peroleh dari ini. X1 bar min X2 bar dikurangi mu1 min mu2 dibagi dengan ini. Derajat kebebasannya Anda hitung dari rumusan yang ada. Jadi S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan dibagi S1 kuadrat per N1 dikuadratkan dibagi N1 min 1 ditambah S2 kuadrat min N per N2 dikuadratkan dibagi dengan N2 min 1. Ini derajat kebebasannya. Nah, kalau diasumsikan bahwa kedua populasi itu sama, ya variasinya sama, maka rumus ini yang akan Anda gunakan. Jadi di sini nanti akan ada SP. SP Anda cari dari rumusan yang ada. Derajat kebebasannya kita dapatkan dari N1 plus N2 dikurangi dengan 2. Ya ini SP-nya kalau diperbesar kayak gini ya. Ini sebagai contoh. Pada suatu percobaan dilakukan untuk membandingkan keausan dua bahan yang dilapisi karena gosokan. 12 potong bahan satu diuji dengan memasukkan tiap potong bahan ke dalam mesin pengukur aus. 10 potong bahan 2 diuji dengan cara yang sama. Nah, jadi kalau dari sini kan Anda sudah punya dua kelompok yang berbeda. Kelompok satu itu adalah bahan yang dilapisi oleh bahan satu. Terus kelompok yang kedua itu adalah bahan yang dilapisi oleh bahan 2. Ya, barangnya dilapisi oleh bahan 2. Dalam tiap hal diamati dalamnya keausan. Sampel bahan 1 memberikan rata-rata keausan sebanyak 85 satuan dengan standar deviasinya adalah 4. Sedangkan sampel bahan 2 memberikan rata-rata keausannya adalah 81 dengan standar deviasinya adalah 5. Nah, dapatkah disimpulkan bahwa pada taraf signifikan 0,05 atau 5%, keausan bahan 1 melampaui keausan bahan 2 sebanyak lebih dari 2 satuan. Anggaplah kedua populasi berdistribusi hampir normal dengan varian yang sama. Ya, jadi yang ini wajib tahu ya, variannya sama atau enggak. Nah, dari sini, maka kita akan dapatkan kondisinya adalah seperti ini. X bar 1 tadi diketahui, S1 diketahui, X bar 2 juga diketahui, S2 diketahui, banyaknya sampel di masing-masing populasi juga diketahui, alfanya dapat 5%. Kemudian seperti biasa, langkah pertama tentukan hipotesisnya dulu. Tadi dia ngomong bahwa keausan bahan 1 itu lebih banyak dibandingkan keausan bahan 2
sebanyak 2 satuan gitu ya. Berarti kita bisa tuliskan bahwa mu1 min mu2 itu lebih besar daripada 2 pada hipotesis alternatif. Artinya nanti kalau Anda buat dalam kurva normal, daerah tolakannya akan berada di sebelah kanan kurva, karena lebih besar ya ini. D-nya di sini nilainya adalah sama dengan 2. Terus tadi karena variannya itu dianggap sama, varian dari populasi sama, maka untuk statistik uji kita akan gunakan T hitungnya adalah rumusan seperti ini. SP-nya dihitung. SP-nya tadi kan ada rumusan ya, akar N1 min 1 S1 kuadrat ditambah N2 min 1 S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 dikurangi 2. Anda hitung. SP-nya ketemunya 4,478. Nanti dimasukkan ke sini. X1 bar dapat 85, X2 bar adalah 81, mu1 min mu2 ini ketemunya adalah nilainya sama dengan 2. Seper N1, N1-nya adalah 12, seper N2, N2-nya adalah 10. SP-nya ketemu 4,478. Anda masukkan ke sini, kita akan dapatkan T hitung. T hitungnya adalah 1,04. Ya. T hitung dapat, maka langkah selanjutnya adalah kita lihat nilai Z tabel. Nilai Z tabel, T tabel ya, kok Z tabel. Jadi kita dapatkan, sebentar, hasilnya adalah 1,725. Nah, sehingga dari sini kita akan dapatkan dia berada pada daerah daerah penerimaan H0. Atau dengan kata lain kita bisa katakan adalah gagal tolak H0. Karena gagal tolak H0, maka artinya apa? Artinya dari data sampel itu tidak dapat menunjukkan bahwa keausan bahan 1 ini melampaui keausan bahan 2 sebanyak lebih dari 2 satuan. Jadi tidak bisa dibuktikan seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pengujian min dari 2 populasi. Nanti sebagai bahan latihan ini ada beberapa soal. Anda bisa coba. Ya. Ini semua bicaranya tentang